حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik lisan adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia dan kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita. Mudah-mudahan wujud dari tasyakkur kita melafalkan asma-asma Allah, mengucapkan alhamdulillah, bagian bentuk ketakziman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang atau hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu meneladani akhlak beliau dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan di kemudian hari kita termasuk digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga para jamaah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dan berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang terbaik bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, termasuk kehidupan di akhirat kelak nanti. Takwa merupakan jalan bagi kita, hadirin, ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan dan kesulitan kehidupan kita. Ketakwaan ini memberikan dan membuka jalan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah solusi dari berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan ketika orang mengalami berbagai macam kesulitan, baik kesulitan rezeki dan apapun berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka takwa adalah solusi yang terbaik. Sebab dengan takwa kepada Allah, hadirin, Allah akan memberikan rezeki pada orang-orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita berbagai macam permasalahan merupakan sebuah keniscayaan. Setiap dari kita pastilah memiliki masalah dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terhindar dari masalah, hadirin. Entah dia itu kaya raya ataupun miskin papa, berilmu atau tidak berilmu, masalah adalah merupakan cara Allah untuk menguji hambanya.
Mampukah dia menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai siapa di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tertuang di dalam surat Al-Mulk ayat 1. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga bagi kita yang beriman, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah apapun, maka kita haruslah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan lari dari masalah. Wala tai'asu min rahmatillah. Janganlah engkau lari dari rahmatku, kata Allah. Berbagai macam masalah haruslah kita selesaikan. Tetaplah berikhtiar, karena lari dari masalah bisa jadi akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Manakala kita sudah berusaha lalu ikhtiar, hal yang diperlukan hadirin adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran ini hadirin? Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ikhtiar dan tawakal adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat mendayung perahu, ikhtiar merupakan dayung sebelah kanan dan tawakal merupakan dayung sebelah kiri. Manakala dayung itu kita gunakan secara seimbang dan sebaik-baiknya, pastilah kita akan sampai di tujuan dengan selamat dan lancar. Lain halnya ketika satu dayung saja yang kita kayuh hadirin, maka kita akan berkutat dan berputar di satu tempat saja. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kesatuan antara ikhtiar dan tawakal ini dapatlah kita ambil contoh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan salat asar di Masjid Nabawi. Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang membawa unta merah yang pastinya harganya pun mahal. Lalu beliau melepaskan untanya begitu saja hadirin. Kemudian ia memasuki masjid untuk ikut salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui hal tersebut, lalu Rasul bertanya, "Wahai fulan, mengapa engkau lepaskan untamu begitu saja?" Orang itu menjawab, "Ya Rasul, aku bertawakal kepada Allah, akan tetapi kalaulah Allah takdirkan hilang, meski untaku diikat pasti akan hilang ya Rasul. Akan tetapi jika Allah takdirkan tidak akan hilang, maka meskinya pun untanya bisa saja akan hilang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah untamu wahai sahabat, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sehingga kita mengetahui tawakal saja tanpa ikhtiar tidaklah diperbolehkan dalam Islam. Sampai-sampai dalam sebuah kisah sahabat Umar pernah menegur salah seorang sahabatnya yang kerjanya hanya berdoa saja di masjid. Lalu beliau mengatakan, "Tidak akan pernah turun berupa uang dari langit wahai sahabatku." Dari kisah ini hadirin kita dapat simpulkan bahwa ikhtiar adalah penting. Tawakal pun juga sangat penting. Karena dalam kehidupan nyata kita seringkali kita mengalami usaha yang tidak selamanya sepadan dan harapan. Ada misteri yang sering tak terjawab dari setiap tahapan perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sudah merasa sangat berusaha, namun hasilnya tak sesuai dengan harapan. Namun di sisi lain kita sudah berusaha ala kadarnya hadirin, namun ternyata hasil yang didapat melebihi dari target yang kita rencanakan. Dari semua itu yang ditakdirkan oleh Allah di hidup ini, di kehidupan kita ini,
maka haruslah kita tegaskan adanya sikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, di antara kebahagiaan anak Adam adalah ridho terhadap takdir Allah, dan di antara kesengsaraannya adalah benci terhadap takdir Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik sebagai upaya pengabdian kita kepada Allah, dan semoga kita senantiasa dianugerahkan keteguhan iman dan Islam serta takwa agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta diberikan sikap ridho pada semua takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua sekali lagi khatib mengingatkan buat diri khatib dan juga para jamaah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 hal pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Ketakwaan haruslah nomor 1 yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Lalu pesan Rasulullah yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan baik dan ganti dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lepas dengan perbuatan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Dari perbuatan kesalahan itu kita perbaiki untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dianjurkan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal ini mudah-mudahan bisa membawa arti dalam kehidupan kita agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.